Pertama aku nggak kenal siapa-siapa, ya kan. Terus begitu pulang sini kan kita benar-benar harus dari nol lagi gitu kan. Sempat tinggal di rumah orang tua aku dulu gitu kan. Defining moments of my life itu ya ketika aku keluar dari comfort zone itu sih. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah, itu yang harus dimiliki. Dan di Zero to Hero hari ini, saya kedatangan wanita luar biasa, Hanifah Ambadar. Hai Mbak Hani. Hai Mary, apa kabar? Kabar baik, apa kabar? Aku kabar baik juga. Wow, udah lama loh kita gak ketemu. Asli, udah berapa tahun ya? Waktu itu terakhir kita di event bareng karena memang kebetulan ada acara bareng untuk produk tertentu. Kita dinner ya waktu itu. Yes, masih ingat ya? Menteng masih ingat. Tapi nggak ingat itu tahun berapa ya? Nggak ingat. Kayaknya sih kalau pandemi aja udah 1 tahun lebih, berarti itu mungkin sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Oke, kamu nggak berubah sama sekali. Mbak Hanifah juga. Dan tapi Mbak Hanifah ini aku ngeliat, wah emang selalu stylish ya. Aduh. Semua matching nih. Maskernya abu-abu, kardigannya abu-abu, tasnya abu-abu, sepatunya saya intip juga tadi abu-abu loh. Emang selalu begitu ya? Ya enggak, maksudnya kayaknya tuh tahun terakhir kan kita sering di rumah kan. Terus ketika kita mau pergi kayak aduh seneng banget gitu ada kesempatan buat keluar rumah. Jadi di matching-matchingin deh semua yang nggak pernah dipakai, ini harus dipakai nih kayaknya daripada nanti lumutan kan. Oke, tapi itulah mungkin kalau buat perempuan ya sometimes definitely looks is matters. Iya. Walaupun it's not the important things ya, tapi definitely when you look good you feel good. Yes, and when you feel good you looks good as well. Yes. Kayak selama work from home ini kan di awal-awal kayak masih males-malesan gitu kan ya, pakai baju seadanya aja, baju rumah dan lain-lain. Tapi once I decided to put on proper clothes, terus makeup dan lain-lain, itu memang beda banget sih moodnya. Jadi lebih semangat, jadi kayak lebih produktif dan lain-lain. Yes, totally agree. Dan sometimes as a woman ketika kita make up, ketika kita berpakaian rapi, itu is not for us actually, is a form of respect to the people that we want to meet kan. Itu jadi salah satu bentuk bagaimana kita mengapresiasi orang yang kita mau ketemui, makanya kita berpenampilan rapi. Betul. Gitu. Jadi walaupun pakai masker tetap harus pakai lipstick. Oh iya, ini juga benar ya, benar. Jadi di balik masker kita ada lipstick di sana. Oke. Yes, tapi talking about female entrepreneur, pasti selalu dekat dengan Mbak Hanifah. You are the owner and the founder of Female Dailies. Yes. Berawal dari sebuah blog sampai akhirnya sekarang menjadi Female Dailies yang juga beranak pinak ya. Banyak lagi. Ceritain dulu dong, bagaimana awalnya dari sebuah blog akhirnya bisa menjadi sebuah startup Female Dailies. Oke, ini panjang banget nih ceritanya. Secara mulainya juga udah lama banget kan sebenarnya. Jadi sekarang Female Daily adalah Female Daily Network, an online beauty destination yang ada media, ada community platform, review and recommendation, ada juga kita punya beauty expo yang besar banget, hampir kayaknya tuh terbesar ini sih Southeast Asia bisa dibilang gitu. Terakhir kita bikin event itu audiensnya sekitar 26,000 gitu. Dan tahun lalu harusnya di Jakarta X Beauty. Harusnya tahun lalu nih kita bikin yang lebih besar lagi di JCC, tapi karena pandemi semuanya harus berhenti dan stop dulu gitu. Terus akhirnya kita juga punya e-commerce sekarang di Female Daily, bisa belanja beauty products curated by Female Daily editors. Terus ada Mommy's Daily juga yang lebih ke mommy's parenting, family side of women. Terus juga ada Girls Beyond. Kalau Girls Beyond itu lebih untuk anak muda. Jadi kita pengen empowering anak-anak muda untuk
mau nih punya mimpi, berani berambisi gitu, berani berkarya dan lain-lain. Oke. Berarti anak muda tuh umurnya berapa sampai berapa tuh? Dari SMA sampai 25, 27 gitulah gitu. Tapi sebenarnya ya semuanya bisa juga baca dan ngerasakan manfaat konten-konten Girls Beyond. Gitu. Berarti umbrella utamanya Female Daily Network ya, karena anything about female ada di situ. Tapi ada beberapa yang lebih segmented ya. Jadi buat mamis, buat ternyata buat girl apa namanya? Iya, buat girls beyond gitu. Jadi kita pengen ada di semua tahapan kehidupan perempuan gitu. Nah, itu Female Daily sekarang ya, Female Daily Network. Ya dulunya itu dimulai dari sebuah blog aja. Tahun berapa waktu itu? 2005. Ini kayaknya apa namanya, penontonnya Mary Riana masih baru apa tuh, TK atau? Aduh, enggak juga sih. Enggak juga ya. Karena penontonnya Mary Riana ada yang seumuran kayak saya juga kayaknya ya. Oke, beragam banget ya. Betul. 2005. Berarti waktu itu masih di Amerika. 2005, iya, aku masih kuliah waktu itu, kuliah S2 di Amerika. Jadi biasa ya kalau perempuan kan lagi di luar negeri, teman-temannya di sini pasti nanyain kayak abis belanja apa sih yang lucu, cari tas ini dong yang kayak gitu-gitu. Terus ya zaman kosmetik dulu lah, baju lah. Iya, semuanya yang lagi tren tuh apa, yang lagi diskon apa. Nah, zaman dulu belum ada WhatsApp kan ya, Mer. Belum ada Instagram gitu, nggak bisa live shopping di Instastory gitu. Terus aku pikir ya daripada aku emailin semuanya satu-satu, mendingan aku bikin aja deh jadi sebuah blog gitu. Jadi sekali nulis, beberapa teman aku tuh kok baca semua gitu. Iya. Ya udah, akhirnya bermula dari situ aku rajin nulis blog, sharing tentang fashion, tentang beauty gitu. Kebetulan aku juga waktu itu pernah kerja di retail company, jadi kayak punya insider gitu, insider info. Terus setelah dijalanin tuh iseng-iseng ngeblog selama 2 tahun, ternyata berkembang terus. Jadi pembacanya makin lama makin banyak. Terus akhirnya aku juga melihat gitu ya, kalau di Amerika dulu dunia perblogingan itu memang lama-lama udah bisa jadi profesional gitu, udah hampir disetarakan dengan media. Jadi kayak banyak blogger-blogger yang diundang ke event misalnya, dikirimin barang, diajak kerjasama gitu. Terus aku pikir kayak di Indonesia bakalan seperti itu juga nih gitu, beberapa tahun ke depan. Jadi ini kayak bisa nih kalau diseriusin gitu. Akhirnya aku percantik, aku makeover gitu ya, kayak domainnya aku bikin yang lebih profesional, tulisannya juga diperbarui, kayak foto-fotonya pakai kamera yang lebih canggih gitu. Pokoknya apapun yang bisa aku improve gitu. Terus aku layoutnya dibikin lebih bagus lah, sedikit lebih profesional. Terus akhirnya aku juga bikin forum. Jadi aku ngeliat nih banyak banget pembaca yang komen di setiap artikel. Kayak mereka udah butuh wadah untuk mereka bisa lebih ngobrol lebih panjang lagi gitu. Akhirnya aku bikin forumnya. Nah, setelah ada forumnya itu emang berkembang banget cepat gitu. Akhirnya ada sebuah digital agency yang tertarik buat mengiklankan kliennya di situ gitu. Padahal aku masih di sana, dan ini kan sesuatu yang dijalanin secara ini aja ya, secara senggang waktu ya, senggang gitu ya, sebagai hobi, tapi ternyata udah bisa menghasilkan. Berarti pas kalau aku pulang nanti bisa nih aku seriusin. Berarti waktu itu bikinnya kan pas lagi memang di Amerika ya, tapi blognya itu writingnya in Indonesian, bahasa Indonesia, atau campur-campur sih, campur-campur aja gitu sekeluarnya. Kalau dibaca nih sekarang ya agak malu juga sih, ampun nulisnya berantakan banget. Gitu. Masih bisa kelihatan archive-nya. Masih ada kontennya dari 2005 di bulan Februari, aku ingat banget pertama kali nulis gitu. Wow. Oke. Tapi berarti forumnya tapi mostly yang visit ke sana memang orang Indonesia. Orang Indonesia. Ya kan berawal dari teman-temanku kan, mereka cerita ke teman kantor dan lain-lain. Ya udah akhirnya menyebar. Oke, gitu. Terus berarti yang digital agency yang tertarik untuk mengiklankan itu dari Indonesia. Dari Indonesia. Wow. Jadi, karena yang ngelihat audiensnya yang ada di situ kan orang-orang Indonesia dan perempuan gitu kan. Jadi itu targeted banget lah gitu zaman dulu. Abis nggak ada tempat lain juga kan buat mereka beriklan secara digital kan. Benar. Dan belum ada forum-forum yang seperti itu yang specifically target for women, untuk mereka bisa cerita, untuk tanya rekomendasi, untuk bisa komen di situ. Jadi ya pas aku pulang di 2008, ya udah aku nggak cari-cari kerja kantoran gitu, memang memutuskan untuk membesarkan Female Daily. Sekarang deh. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Tapi kan kamu, maksudnya Mbak Hanif di Amerika kan udah 10 tahunan ya berarti kan? Waktu itu 10 tahun. 10 tahun. Terus ketika pertama kali balik ke Indonesia, what's the biggest difference, yang adjustment yang paling sulit pada saat itu?
Adjustmentnya ya, pertama aku nggak kenal siapa-siapa, ya kan. Maksudnya dulu tuh temen cuma ya teman dari TK, SD, SMP kan juga nggak terlalu keep in touch ya, karena aku pindah-pindah. Terus juga ya zaman dulu mau keep in touchnya gimana gitu kan. Kan belum ada WhatsApp, belum ada ini. Betul. Kayak gitu. Terus SMA, jadi pas aku balik sini ya bisa dibilang networknya tuh nggak kuat sama sekali lah gitu. Aku nggak kenal banyak orang gitu kan. Terus juga jadi aku benar-benar harus memulai itu dari nol gitu. Apalagi Female Daily pada saat itu kan digital sesuatu yang baru ya. Itu agak susah sih sebenarnya buat meyakinkan brand untuk beriklan misalnya di Female Daily. Kayak pas kita kasih rate card misalnya, harganya segini buat pasang banner gitu. Terus mereka kayak, hah? Emang mesti bayar ya gitu. Kan kayak nggak ada produksinya gitu ya. Beda sama majalah yang memang ada ongkos printing dan lain-lain gitu. Kalau ini kan nggak ada, nggak bisa dibarter produk aja yang gitu-gitu. Jadi di awal tuh perjuangan untuk meyakinkan kliennya lumayan sih gitu. Iya, karena mereka belum bisa melihat value sebesar yang sekarang dibuat dan diberikan oleh platform-platform digital. Iya benar. Terus juga waktu itu kan aku kan sama suamiku, terus anak aku udah 2 gitu ya waktu itu. Pas di Amerika kan kita lumayan hidup enak lah ya, living the American dream gitu. Ada rumah gitu, terus ada mobil, kerjaan suamiku juga secure dan lain-lain gitu. Terus begitu pulang sini kan kita benar-benar harus dari nol lagi gitu kan. Sempat tinggal di rumah orang tua aku dulu gitu kan. Terus ya dulu kan pas balik juga nggak langsung ada mobil gitu-gitulah pokoknya. Dan anakku tuh kayak, Mami kita di sini kita di sini jadi susah ya gitu. Terus ya karena anak-anak kan juga udah terbiasa di sana. Anak-anak lahir di sana. Dia lahir di sana juga gitu. Jadi di situ aku bertekad ya memang di Jakarta tuh keras ya gitu. Untuk hidup enak tuh memang butuh kerja keras gitu. Jadi ya dari situ juga terus kan baru nyadar ya sekolah tuh ternyata mahal banget gitu di sini. Apalagi sekolah yang dimauin gitu. Jadi ya udah di situ langsung bertekad ya memang harus maksudnya memang mau fokus membesarkan Female Daily dan memang harus bisa besar gitu ya, harus bisa maju terus gitu. Memastikan bahwa keputusan untuk balik ke Indonesia adalah keputusan yang benar dan tepat, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk keluarga, anak, suami dan the bigger visions ya. Setuju. Karena aku juga ngelihatnya kayak kan kadang-kadang kita suka bingung ya, apakah kita membuat keputusan yang benar atau enggak gitu. Jadi kalau buat aku ya you have to make that decision and make that right gitu kan. Jadi kayak apapun caranya lo harus bikin kalau keputusan itu adalah keputusan yang benar gitu kan. We will make sure that the decision is right, is the right decisions ya. Benar, itu kan tergantung apa yang kita lakukan setelah mengambil keputusan itu kan. Betul. Iya itu setuju sih, itu mungkin satu hal yang saya juga sangat setuju banget ya. Because sometimes ya sama lah untuk bisa berpindah negara. Walaupun Mbak Hanif lebih jauh sebenarnya dari Amerika Barat ke balik. Kalau saya kan dari Singapura sini paling cuma 1,5-2 jam, tapi it's still a decision. And sometimes a lot of people mereka berpikir is this the right decisions or not? Udah gitu. Enak gitu ya di sana. Bener dan mereka questioning kan, is it the right decisions or not? Ya menurut saya sih ya nggak perlu dipertanyakan, tapi dipastikan aja. Make sure that it is the right decision. Okay, if it's not right yet, ya make it right gitu. Apapun caranya. So that there's no regret apapun caranya. Iya. Setuju sih emang. Ya aku ngerasa itu keluar banget dari comfort zone gitu. Dan kalau ngelihat dari awal sampai sekarang, maksudnya kayak beberapa defining moments of my life itu ya ketika aku keluar dari comfort zone itu sih gitu. Ya sama lah kayak Mary juga kan pulang dari Singapura dan bisa akhirnya membangun Mary Riana Group. Yeah, it was not easy. It was a tough decisions, but it's one of the best decisions that I've made gitu. Dan saya yakin Hanif juga pasti sama. Iya, banget. Tapi waktu itu berarti your husband is very supportive dong, kan di sana udah bekerja, udah ada pekerjaan kan di Amerika. Udah ada kerjaan. And then coming back to Indonesia, kerja di sini atau bangun? Kerja, dia kerja dulu sih di awal gitu sampai akhirnya 3-4 tahun yang lalu dia juga bikin bisnis sendiri di tech education gitu di rencanamu. Jadi memang kita berdua tuh passionnya di itu sih kayak education, empowering the next generation gitu-gitu. Nah suamiku sih emang dari dulu tuh dia tahu bahwa eventually kita akan balik ke Indonesia gitu loh, karena
ya keluarga juga semuanya di sini gitu kan. Terus setelah kita jalanin ya ternyata kehidupan di sana tuh lumayan monoton sih di Amerika. Iya, monoton banget gitu, kayak ya udah pergi ke kantor dengan maksudnya stabil banget lah gitu kerjaannya, terus ya udah pulang terus predictable banget gitu semuanya dan ngebosenin. Jadi waktu itu suamiku kayak bikin timeline dan dia kan waktu itu mau sekolah S2 juga. Jadi setelah dia sekolah S2-nya selesai kita akan balik gitu ke Indonesia. Jadi ya udah begitu dia selesai bulan Mei, Agustusnya kita pulang ke Indonesia. Gitu. Ada banget gitu ya momen-momen dimana ya aku nggak gajian gitu kan, partnerku nggak gajian beberapa bulan, dan bahkan kita harus nombok. To grow you have to ask for feedback sih gitu, dan kalau dikasih feedback jangan baper. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.